Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan UAS Studi Perancangan 1. Di sini ada denah dengan 10 lantai. Di sebelah kanan ada data-data gedung, fungsi bangunan, tinggi bangunan, jumlah lantai, lokasi, sistem struktur, material, mutu beton, dan lain-lain. Yang soal pertama, tentukan gaya gempa lateral desain berdasarkan data respons spektra untuk wilayah sesuai lampiran dan buktikan bahwa P dinamik lebih besar 100% dari P statik. Yang kedua, lakukan pengecekan simpangan antar lantai, pengaruh P delta, ketidakberaturan vertikal dan ketidakberaturan horizontal. Yang ketiga, desain elemen balok dan sketsa penulangan elemen balok tersebut. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke tab saja. Yang pertama, kita lakukan analyze set case to run, yang kita run mulai dari modal sampai dengan LR. Selanjutnya kita ke display force stress diagram, baru frame pier, yang kita tandain mode, lalu oke. Selanjutnya mode 3 kita dapat 0,38, mode kedua 0,48, mode ke-1 0,57. Selanjutnya kita ke display show tables atau Ctrl T, yang kita tandain analyze struktur output base information, model information, lalu kita tandain model participating, baru load participating, lalu oke. Yang kita dapat data seperti ini. Selanjutnya kita kembali ke PowerPoint, lalu sudah dilakukan perhitungan dan mendapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya kita mendapatkan diagram seperti ini, program respons spektra peta gempa 2021 yang saya tinjau Kota Denpasar, kelas situs Tanah Lunak. Lalu karena jenis pemanfaatan gedung untuk rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, maka kategori risiko itu di kategori 4. Faktor keutamaan gempa kategori risiko 4 itu 1,5. Selanjutnya karena SDS-nya lebih kecil dari 0,5, maka yang digunakan kategori risiko D. Selanjutnya karena lebih kecil dari 0,20, maka yang digunakan kategori D. Selanjutnya untuk sistem pemikul gaya seismik, dinding geser beton bertulang khusus, koefisien modifikasi respon R 7 omega 2,5,
CD 5,5. Nilai parameter periode pendekatan C dan X, semua sistem strukturnya C-nya 0,048, X-nya 0,75. Untuk melakukan perhitungan, maka batas bawah periode didapat hasil 0,7172 detik. Selanjutnya, untuk rumus untuk mencari CS kita dapatkan seperti ini, kita dapatkan 0,156. Terus CS max dengan rumus seperti ini kita dapatkan 0,19. Selanjutnya CS min dengan rumus seperti ini kita dapatkan 0,048 lebih besar dari 0,01 dan hasilnya oke. Maka digunakan CS sama dengan CSXY sama dengan 0,56. Setelah selanjutnya kita lakukan hasil seperti ini. Oke. Selanjutnya kita dapat dari hasil tersebut dimasukkan variabel, didapatkan variabel seperti ini. Maka hasil dari CSX dikali W total sama dengan 98,201,42. K eksponen yang terkait dengan periode struktur didapatkan hasil 1,109. Dari hasil suitable study juga kita dapatkan variabel W dan K, sehingga kita dapatkan hasil Fx. Sesudah mendapatkan hasil Fx, untuk mencari hasil dari Y dan Px. Untuk mendapatkan hasil seperti ini, langkah yang kita lakukan adalah define pattern, baru kita input di EX program, modify, kita masukkan data sesuai dengan daerah kita yang kita tinjau seperti ini. Oke. Selanjutnya begitu juga dengan yang EY. Kita masukkan data seperti data yang kita sesuai daerah yang kita tinjau. Langkah selanjutnya EX time. Data yang kita masukkan juga sesuai dengan daerah yang kita tinjau. Cuman berbeda dengan EX program karena ini menggunakan user definite dengan T nilainya 0,717. Baru EY time sama seperti dengan EX time dengan memasukkan data sesuai dengan daerah yang kita tinjau dengan use definite T-nya itu 0,717. Oke. Selanjutnya kita run. Oke, run now. Kita tunggu beberapa saat.
Selanjutnya setelah udah melakukan run, Ctrl T atau show tables pada display. Nah, analyze result, baru struktur output, setelah itu base reaction, baru table reaction. Oke. Nah, setelah didapatkan hasil seperti ini, dapatkan hasil seperti ini mulai dari perhitungan yang tadi. Nah, perhitungan manual itu didapatkan Px seperti ini dan P seperti ini. Time period program calculate, Px-nya seperti ini dan P-nya sama seperti ini. Selanjutnya, time period use definite dengan hasil seperti ini dan P seperti ini. Lalu selanjutnya kita ke define function response spectrum. Kita ke Denpasar, kita masih menggunakan response spectrum Denpasar, modify dengan data seperti ini. Oke. Selanjutnya kita ke ASCE 716 Denpasar. Dengan memasukkan data seperti ini, dengan memasukkan data sesuai dengan daerah yang kita tinjau. Selanjutnya define load cache, define load cache, modify dengan masih menggunakan function Denpasar scale factor 1401,43, spek Y sama dengan spek X menggunakan function Denpasar dan scale factor 1401,43. Selanjutnya kita run. Now, kita tunggu beberapa saat. Nah, selanjutnya kita ke display atau Ctrl T. Analyze, struktur output, base reaction, table base reaction. Oke. Didapatkan hasil spek X dan spek Y. Seperti ini. Setelah melakukan run tadi, selanjutnya kita ke define load cache, kita ke spek X, modify, lalu fungsinya kita ganti ke ASCE 716. Terus yang spek Y modify dan function kita ganti ke ASCE 16 seperti tadi.
G. Selanjutnya, untuk mendapatkan dasir dan mendapatkan hasil respons spektrum input manual, Px-nya segini dan Px-nya dengan angka segini. Respons spektrum otomatis ASCE 716 senilai segini dan Px-nya nilainya segini. Selanjutnya kita ke display, baru story response plot. Display type-nya kita ganti story seer, modalnya kita ganti spec X, baru format. Kita dapatkan hasil seperti ini. Kita lakukan hal yang sama untuk spec K. Dapatkan hasil seperti ini. Lalu kita rekapitulasi pada mendapatkan hasil dinamik. Px-nya dengan rekapitulasi segini dan P-nya rekapitulasi seperti ini. Selanjutnya, setelah melakukan rekapitulasi tadi, gaya gempa dinamik gaya 100% statik mendapatkan Px 914236,36, P-nya 914236,36. Dinamiknya mendapatkan Px 383819,45 dan PA-nya 353621,02. Faktor skala Px-nya dapat 2,38 dan PA-nya 2,015. Faktor skala akhir 5007,19, PA-nya 4236,7. Setelah mendapatkan faktor skala akhir, selanjutnya kita define load cache ke spec X modify. Ini kita ganti ke ASCE 716 Denpasar. Skala faktornya kita lihat di skala akhir 50719. Dan kita lakukan di spec Y sama kayak di spec X 4236 40. Oke. Selanjutnya kita run. Kita tunggu beberapa saat. Langkah selanjutnya adalah story response plot. Ini kita ganti sama story seer, modalnya spec X. Kita dapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk spec Y. Dapatkan hasil seperti ini. Setelah direkapitulasi, maka hasilnya
maka didapat dinamik koreksi dengan nilai seperti ini. Setelah membandingkan hasil dinamik koreksi dan statik, maka dapat gaya geser desain dengan hasil seperti ini. Setelah kita mendapatkan gaya geser desain, maka kita dapatkan grafik arah X seperti ini dan arah Y seperti ini. Selanjutnya, setelah mendapatkan gaya geser desain, kita dapatkan gaya geser desain PX seperti nilai seperti ini, dan gaya F gaya geser kita mendapatkan hasil Fx seperti ini. Setelah dari hasil perhitungan etap kita dapatkan hasil seperti ini, maka hal selanjutnya harus kita lakukan adalah define load cache EX design, modify define load pattern EX design, modify, lalu kita masukkan data dari sini, yang ini masukkan ke sini. Selanjutnya EX design, terus kita masukkan data ke sini. Pada bagian yang ini, selanjutnya kita lakukan display story response plot. Kita formatted karena udah sesuai EX design, formatted, dan hasil seperti ini. Selanjutnya Y design kita formatted, dapatkan hasil seperti ini. Setelah itu, setelah mendapatkan hasil tadi, mendapatkan pengecekan hasil simpangan antar lantai arah X dan arah Y seperti di gambar. Nah, ini diagram simpangan antar lantai terhadap ketinggian bangunan. Selanjutnya ada yang harus kita lakukan, define load combination PDEL, modify combo, dimasukkan scale factor depth 1 dan live 0,25. Oke. Lalu analyze set case to run, yang di run itu dari dead, live sampai CDL, dan EX design dan Y design. Run now. Selanjutnya kita analyze set case to run, yang kita run itu dari dead, live sampai CDL, lalu E design sama X design. Langkah selanjutnya kita load cache setelah melakukan run now. Langkah selanjutnya adalah Ctrl T, analyze result, struktur output, other output item, table story force. Oke. Output cache-nya kita ganti PDEL, location-nya kita ganti bottom. Oke. Kita dapatkan hasil seperti itu. Lalu setelah tadi apa nih? Setelah dapat hasil itu apa ya?
Terus setelah kita lakukan cek table tadi, show table, kita dapatkan arah X oke, cek stabilan struktur gempa, arah X oke dan arah Y oke. Selanjutnya baru diagram seperti ini. Setelah melakukan running, kita ke Ctrl T, ke Analyze Result, Join Output, Displacement, Join Displacement, Diagram Max Over Drift. Nah, pada ini kita ganti output case, kita ganti design, kita dapatkan hasil seperti ini dan kita rekapitulasi ke bagian sini yang EX design. Selanjutnya output case-nya kita ganti ke EY design, dapatkan rasio seperti ini, lalu kita rekapitulasi ke sini, dapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya untuk mendapatkan hasil seperti ini, kita ganti ke Join Displacement, ganti ke Story 10, output case-nya ganti X design, kita cari yang paling terbesar dan terkecil, lalu kita rekapitulasi ke sini sampai dari dengan story 1 sampai dengan story 10, sehingga didapatkan diagram seperti ini, grafik seperti ini. Selanjutnya kita lakukan yang sama untuk UY, mulai dari story 10 yang paling terkecil dan yang terbesar, kita lakukan berkala sampai dengan story 1, dapatkan hasil rekapitulasi seperti ini dan grafik seperti ini. Selanjutnya setelah mendapatkan hasil seperti ini, hal yang kita lakukan Ctrl T, Analyze, Join Output, Displacement, Story Drift, oke. Output case-nya kita ganti ke EY design, kita dapatkan hasil seperti ini dan kita ganti ke EX design, kita dapatkan hasil seperti ini. Terus kita rekapitulasi pada IX1A, tidak didapatkan hasil seperti ini, tidak kekakuan tingkat lunak, X1B kekakuan tingkat lunak. Selanjutnya yang IY1A kekakuan tingkat lunak dan IY1B kekakuan tingkat lunak. Setelah itu Ctrl T lagi. Yang itu yang apa? Wanda gue aja gue. Model definition, ada definition, mesh data, table mesh summary by story, oke. Kita dapatkan hasil seperti ini. Tadi banyak yang bilang
Dan kita rekapitulasi. Kita rekapitulasi, dapatkan hasil seperti ini. Berat massa oke, discontinuous dalam bidang juga oke. Selanjutnya CTRL lagi, analyze result, struktur output, base order, tabel story force. Baru locationnya ganti top, output case-nya diganti dengan EX design, dapatkan hasil seperti ini, dan diganti lagi dengan EY design, dapatkan hasil seperti ini, dan direkapitulasi keberaturan struktur vertikal. 5A tidak ada dan 5B tidak ada. Setelah itu kita ke Excel. Nah, ini kita masukkan nilai SDS, dapatkan hasil perhitungan jadi segini. Lalu kita ke tabs lagi, kita define load combination. Kita masukkan combo 1 sampai combo 18. Kita masukkan satu-satu seperti ini sampai combo 18, sampai dengan combo 18 seperti ini. Nah, 18 seperti ini satu-satu. Kemudian kita buat combo envelope. Kita masukkan dari combo 1 sampai combo 18. Oke. Selanjutnya F8 atau force stress diagram. Combo envelope. Oke. Nah, selanjutnya kita klik kanan pada bagian yang berdekatan dengan simbol. Selanjutnya kita dapatkan hasil max-nya 213. Kita masukkan ke sini yang max, lalu yang min 563, masukkan ke sini. Selanjutnya ke bawah, syarat balok lentur, batang lentur oke. Selanjutnya tidak tertarik, terkendali tarik, baru selanjutnya oke. Katrol jarak spasi tulangan menggunakan D22, penulangan tumpuan kirim menggunakan D22 juga. Lalu kapasitas momen penampang oke. Selanjutnya kontrol jarak spasi tulangan pakai D29, susun tulangan. S baris 1 oke. Kapasitas momen penampang oke. Selanjutnya oke lagi. Untuk menempatkan TU, kita ke etaps lagi, kita pergi ke aksial P, dapatkan hasil min 18. Oke. Dapatkan D10 sengkang. Untuk PU nya kita balik lagi sini. Untuk PU nya max
dapat pada sirkuit itu yang 30435. Menurutnya oke, syarat itu kan tulang dibutuhkan. Prediksi terbatas apa aja? Spasi tulangan torsi parsial tidak memenuhi, tulangan longitudinal oke, menggunakan tulangan D22, as tulangan menggunakan D22. Selanjutnya kita ke etap lagi. Nah, langkah yang pertama kita ke define load combination. Kita buat envelope gempa. Kita masukin dari COM 3 sampai dengan COM 10. Oke, selanjutnya kita buat yang COM WU. Kita masukkan seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita tekan lagi F8. Kita ganti ke combo gempa, envelope gempa. Oke. Kita klik kanan. Pada max-nya kita taruh pada sini, kita ke kanan, terus kita ke kiri. Kita dapatkan hasil segini. Baru kita ganti ke WU. Kita dapatkan hasil segini. Nih. Selanjutnya kita geser ke kanan. Kita dapat hasil segini. Terus saya geser desain ke kanan, ke bawah. Asumsi tulangan menekan D10 sengkang tertutup, sehingga dipakai D10 100 mm, sengkang 2 kaki D10, syaratnya 2,5 mm digunakan 2,5. Gambarnya seperti ini. Baik, sekian hasil dari presentasi UAS saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.